Halo semuanya, perkenalkan saya Zara Anggia Alia Putri dengan NIM 235209114 PN 18666. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu materi penting dalam klimatologi laut, yaitu ENSO. ENSO merupakan fenomena iklim global yang sangat mempengaruhi curah hujan, angin, hingga kondisi laut di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Karena itu, memahami ENSO menjadi kunci untuk mengenali pola cuaca ekstrim seperti kekeringan, banjir, bahkan kondisi laut yang berpengaruh pada perikanan dan kelautan. ENSO adalah fenomena iklim global yang terjadi karena interaksi yang sangat kuat antara laut dan atmosfer di Samudra Pasifik tropis. Secara sederhana, ENSO muncul ketika suhu permukaan laut dan pola angin di kawasan tersebut mengalami perubahan besar sehingga memicu perubahan cuaca di berbagai belahan dunia. Nama ENSO berasal dari dua istilah, El Nino yaitu pemanasan laut yang pertama kali diamati nelayan Peru dan Ekuador, dan short oscillation yaitu fluktuasi tekanan udara antara Tahiti dan Darwin. ENSO memiliki tiga fase utama, yaitu El Nino, fase pemanasan, La Nina, fase pendinginan, fase netral yaitu kondisi normal di antara dua fase tersebut. Ketiga fase ini akan saya jelaskan secara lebih mendalam pada bagian berikutnya. Penjabaran tiga fase utama ENSO. Yang pertama ada fase El Nino. El Nino terjadi saat suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Pasifik menjadi lebih hangat dari biasanya. Ketika angin pasat melemah, air hangat yang biasanya menumpuk di dekat Indonesia terdorong ke arah timur. Akibatnya curah hujan berpindah ke tengah dan timur Pasifik. Sementara Indonesia, Australia, dan sebagian Asia cenderung mengalami kekeringan. Untuk fase La Nina adalah kebalikan dari El Nino. Suhu permukaan laut di Pasifik Timur menjadi lebih dingin daripada kondisi normal. Angin pasat menguat sehingga air hangat semakin terdorong ke wilayah Indonesia. Akibatnya curah hujan di Asia dan Australia meningkat, sementara wilayah Pasifik bagian tengah sampai timur menjadi lebih kering. Untuk fase netral sendiri adalah kondisi ketika tidak ada pemanasan atau pendinginan nyata, suhu laut mendekati normal, angin pasat bertiup stabil, dan sirkulasi atmosfer berjalan seperti biasa. Cuaca global umumnya mengikuti pola musiman tanpa gangguan ekstrim dari El Nino maupun La Nina. Mekanisme utama ENSO dijelaskan melalui Jernas feedback, yaitu umpan balik alami antara laut dan atmosfer. Prosesnya sebagai berikut. Ketika suhu laut menghangat di Pasifik Tengah dan Timur, udara di atasnya akan naik. Naiknya udara mengubah pola tekanan, menyebabkan angin pasat melemah. Ketika angin melemah, air hangat semakin mudah bergerak ke arah timur sehingga pemanasan semakin besar dan El Nino menguat. Sebaliknya, ketika suhu laut mendingin, udara menjadi lebih stabil, perbedaan tekanan meningkat, angin pasat menguat, dan air hangat terdorong ke barat. Hal ini memicu upwelling, yaitu naiknya air dingin dari kedalaman laut sehingga La Nina semakin kuat. Dengan kata lain, angin dan suhu laut saling menguatkan, membentuk lingkaran umpan balik yang menentukan fase ENSO. Untuk peran termoklin dalam ENSO, termoklin adalah lapisan yang membatasi air hangat di permukaan dengan air dingin di kedalaman. Lapisan ini sangat penting karena menentukan seberapa kuat upwelling terjadi. Pada El Nino, termoklin di Pasifik Timur menjadi lebih dalam. Karena terlalu dalam, air dingin tidak dapat naik ke permukaan sehingga permukaan laut menjadi hangat. Pada La Nina, termoklin justru lebih dangkal. Air dingin mudah naik, memperkuat pendinginan permukaan laut. Termoklin inilah yang paling mudah diamati oleh satelit dan buoy, sehingga menjadi indikator penting dalam mendeteksi ENSO. Selain perubahan angin, peran gelombang laut juga sangat besar. Gelombang Kelvin bergerak cepat dari barat ke timur di sepanjang khatulistiwa dan membawa kumpulan air hangat. Gelombang ini berperan memulai El Nino karena mendorong air hangat dari Indonesia menuju Pasifik Tengah sampai Timur.
Sebaliknya, gelombang Rossby bergerak dari timur ke barat dan membawa sinyal pendinginan. Ketika gelombang ini kembali ke Indonesia, efeknya dapat memperkuat pendinginan dan memicu atau memperkuat La Nina. Kedua gelombang ini bekerja seperti pengantar pesan dan sistem laut atmosfer. Walker Circulation atau sirkulasi udara timur-barat di sepanjang Pasifik. Pada kondisi normal, udara naik di wilayah Indonesia yang hangat dan lembab, kemudian bergerak ke timur dan turun di daerah Peru yang lebih kering. Saat El Nino terjadi, pusat udara naik bergeser ke tengah Pasifik Indonesia menjadi lebih kering karena konveksi melemah. Tetapi saat La Nina, konveksi di Indonesia semakin kuat sehingga hujan meningkat tajam. Dengan kata lain, Walker Circulation adalah mesin atmosfer yang menyebarkan efek ENSO ke seluruh dunia. ENSO Modoki adalah variasi modern ENSO. Kata Modoki dalam bahasa Jepang berarti mirip tetapi tidak sama. Pada El Nino Modoki, pemanasan justru terjadi di tengah Pasifik, bukan di sisi timur. Sementara timur dan baratnya lebih dingin. Dampaknya tidak merata. Beberapa wilayah Indonesia bisa kering, sementara wilayah lain tidak begitu terpengaruh. Pada La Nina Modoki, pendinginan terjadi di tengah Pasifik. Daerah timur dan barat lebih hangat sehingga hujan tidak meningkat secara luas, tapi terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu saja. Modoki sering dikaitkan dengan perubahan iklim jangka panjang yang mengubah pola pemanasan laut. Untuk siklus ENSO sendiri, ENSO tidak terjadi setiap tahun, tapi berulang dalam rentan 2-7 tahun. Siklusnya terdiri dari 5 tahap. Pertama, awal pertumbuhan, ketika suhu permukaan laut mulai berubah, tetapi belum terdampak besar pada angin. Kedua, perkembangan saat atmosfer mulai menyesuaikan. Angin pasat mulai melemah atau menguat. Ketiga, puncak, yaitu ketika El Nino dan La Nina mencapai kekuatan maksimal dan dampaknya dirasakan secara global. Keempat, pelemahan, ketika sistem laut dan atmosfer perlahan kembali stabil. Kelima, fase netral, yaitu kondisi ketika laut dan atmosfer kembali keadaan normal sebelum siklus selanjutnya dimulai. Demikian penjelasan lengkap mengenai ENSO, mulai dari pengertian, 3 fase utamanya, mekanisme dasar, peran termoklin, gelombang Kelvin, dan Rossby Walker Circulation hingga variasi Modoki dan siklus ENSO. Fenomena ini sangat penting dipahami karena mempengaruhi pertanian, kelautan, perikanan, transportasi hingga kebencanaan di banyak negara termasuk Indonesia. Semoga penjelasan ini membantu kita memahami bagaimana laut dan atmosfer bekerja dalam mengubah pola iklim global. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa pada materi berikutnya.